Shalom adik-adik sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Berjumpa lagi dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan di dalam Injil yang akan kami baca. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita buka Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang Tuhan kasihi, judul yang bisa kita ambil dari Injil hari ini adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah keinginan setiap orang. Sayangnya, kita sering malah membuat masalah baru karena salah menangani masalah yang sebelumnya. Kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus, sangat marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ucapan mereka tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah sebab ditolak oleh orang Samaria. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan kepada Yesus. Teguran Yesus kepada kedua muridnya tidak berarti bahwa ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolaknya. Tetapi di balik sikapnya itu, Yesus memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk melihat kenyataan terhadap suatu penolakan dan bagaimana bertindak sebagai pengikut Yesus yang
sabar, bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian dalam penderitaan Yesus sebelum mati di salib. Para murid juga akan mengalaminya. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada semua murid-Nya. Perbuatan jahat akan menuai hasilnya nanti. Sebab itu adik-adik, matikanlah keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan, apalagi memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi yang dangkal mengatasi permasalahan. Adik-adik, mari kita gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. Semoga demikian. Amin. Mengakhiri Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekami yang ada di Paroki Argapura, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas untuk kita semua.